warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah lapangan terbang Ibu Agustina Wardani dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Perkenalkan nama saya Koriba Agus Ramadan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus perencanaan Bandara Udara Juanda Surabaya. Salah satu bandara tersebut di Indonesia yang saat ini dengan over kapasitas dan memiliki rencana pengembangan besar ke depannya. Sebelum ke inti pembahasan, izinkan saya berpantun. Pesawat terbang tinggi di udara, membawa harapan ke penjuru dunia. Bandara Juanda, kebanggaan Indonesia, mari kita bahas bersama-sama. Baik, Bandara Juanda berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, dan merupakan bandara tersibuk kedua di Indonesia saat ini. Bandara Juanda melayani hingga 17 juta penumpang per tahunnya, padahal kapasitas idealnya hanya 14 juta. Untuk itu direncanakan pembangunan dua runway baru dan Terminal 3 sebagai bagian dari solusi overkapasitas ini. Beranjak ke tata letak fasilitas utama bandara, saat ini Bandara Juanda memiliki satu runway utama dengan orientasi 10 per 28, panjang sekitar 3.000 meter. Kapasitas approach saat ini hanya 18 pesawat. Rencananya akan dibangun runway kedua sepanjang 3.850 meter dan juga akan dibangun Terminal 3 yang nantinya akan ditempatkan di antara dua runway tersebut menggunakan konsep midfield yang modern dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas struktur teknisnya yaitu runway Bandara Juanda memiliki jenis perkerasan aspal dengan daya turun Jepang sebesar 94 F per DXT, cukup untuk pesawat besar. Taxiway-nya sudah memiliki jaringan yang baik, sedangkan apron terbagi menjadi beberapa area untuk terminal domestik, internasional, kargo, dan militer. Dengan total kapasitas pesawat secara bersama 18, mohon maaf, dengan total kapasitas 18 pesawat secara bersamaan. Dengan luas total mencapai 148.000 meter persegi. Kita lanjutin ke bagian penting lainnya yaitu sistem drainase. Untuk drainase sendiri adalah aspek penting untuk menjaga keselamatan operasional. Bandara Juanda menggunakan kombinasi saluran tertutup dan terbuka dalam retensi, yaitu air otomatis, serta grill heavy duty di apron. Meski begitu, banjir pernah terjadi di akses jalan dan area bandara, sehingga saat ini sedang dilakukan peningkatan dengan pemasangan pokok dan rencana sistem drainase bawah tanah. Fasilitas terminal saat ini di Bandara Juanda terdapat fasilitas yaitu Terminal 1 itu melayani penumpang domestik dengan kapasitas 8 juta pax per tahun. Sementara Terminal 2 untuk internasional dengan kapasitas 6 juta pax per tahun. Terminal 3 dirancang sangat futuristik, mampu menampung hingga 70 juta penumpang dan dilengkapi 164 gate, menjadikan Juanda sebagai hubungan utama di kawasan regional. Namun
Tentu saja proyek sebesar ini membawa konsekuensi terhadap lingkungan, seperti reklamasi pantai sekitar 2.000 hektar, potensi hilangnya ekosistem pesisir, peningkatan kebisingan dan aliran runway baru, serta kewajiban pengelolaan limbah. Maka kajian AMDAL dan strategi mitigasi menjadi sangat penting untuk dilaksanakan secara serius. Kesimpulannya, perluasan Bandara Juanda adalah kebutuhan mendesak untuk mengatasi over kapasitas. Pembangunan runway dan Terminal 3 akan sangat meningkatkan daya tampung. Saya merekomendasikan percepatan pembangunan dan perhatian serius pada mitigasi dampak lingkungan serta pengembangan transportasi tentunya. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya perencanaan bandara bagi masa depan mobilitas di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.